sebelum kita melanjutkan pembelajaran kita pada hari ini, Ibu ingin menanyakan perasaan Anda semuanya. Siapa yang lagi sedih? Tidak ada, Bu. Bagus, alhamdulillah tidak ada sedih. Siapa yang lagi marah? Tidak ada, Bu. Wah, berarti senang semua ya? Iya, Bu. Kalau boleh tahu senang kenapa dong? Karena mau belajar sama Ibu. Oke, sekarang kita mulai ya. Nilai yang tertinggi itu ada Dahlia, masih Dahlia ya pemimpinnya. Ayo Anda semua yang lain. Saya Dahlia. Sudah, Bu. Arifah. Oke, kita tunggu dulu ya. Biar kita apresiasi dulu. Jadi Zahia nanti di akhir pembelajaran Ibu akan memberikan reward kepada Zahia. Baik, kita akan review soal-soal pretest. Zahia silakan dibaca. Perhatikan pernyataan di bawah ini. Satu, setiap sel berasal dari sel pembunuhnya atau uniselula aselula. Yang kedua, sel merupakan bagian fundamental. Yang ketiga, sel merupakan kesatuan fungsional. Yang keempat, protoplasma adalah cairan hidup yang terdapat pada sel hidup. Yang kelima, sel merupakan pertumbuhan. Berdasarkan pernyataan berikut, yang merupakan teori sel Rudolf Virchow adalah nomor 1. Rifa silakan. Sel hidup pada umumnya dibagi menjadi dua kelas besar, yakni eukariot dan prokariot. Perbedaan di antara kedua jenis sel tersebut terletak pada Membran nukleus. Selanjutnya, Risa silakan baca. Struktur membran plasma ada yang bersifat hidrofob dan hidrofil. Adapun yang berperan sebagai hidrofob dan hidrofil pada membran plasma ialah Lipid dan fosfat. Jadi yang bersifat hidrofil itu lipid. Lipid dan hidrofil fosfat. Oke. Selanjutnya Zahia. Jika sel hidup yang ditemukan di bumi juga dijumpai di planet lain yang tidak memiliki oksigen, kemungkinan bagaimanakah berorganisme yang terdapat dalam sel organisme tersebut? Mitokondria. Kenapa Zahia? Karena mitokondria memerlukan oksigen
lain yang memerlukan oksigen. Oke, baik. Beri aplaus kepada saya. Oke, selanjutnya Rifa. Manakah dari berikut ini yang merupakan bagian dari sistem endomembran sel eukariotik? Kompleks Golgi. Ya, jadi sistem endomembran sel eukariotik. Ya, selanjutnya Lisa silakan. Apa yang merupakan hasil dari proses fotosintesis? Glukosa dan oksigen. Selanjutnya siapa yang mau membaca? Saya Bu. Silakan Zahya. Apa yang merupakan satuan dasar kehidupan? Sel. Kenapa sel ini dikatakan sebagai sebuah satuan dasar kehidupan? Ada yang Saya tahu? tahu Bu. Ya, kenapa Karena Zahya? sel itu kan merupakan bagian terkecil dari dalam tubuh dan juga dari makhluk hidup, sehingga dia merupakan satuan dasar kehidupan yang akan membentuk jaringan akan membentuk sistem organ membentuk sistem organ. Oke, sangat betul sekali. Beri aplaus untuk Zahya. Oke, selanjutnya siapa yang mau baca lagi? Saya Bu. Oke, silakan Rifa. Apa yang merupakan komponen kimiawi utama penyusun membran sel? Lipid. Pada pertemuan sebelumnya kita sudah mempelajari mengenai sel prokaryotik dan sel eukaryotik. Boleh Anda lihat gambar yang saya ibu tampilkan? Dari gambar yang ibu tampilkan, ada yang bisa menjelaskan maksud dari gambar tersebut? Saya Bu. Oke, silakan Rifa. Jadi di gambar tersebut yang A itu merupakan sel hewan, yang B itu merupakan sel tumbuhan, dan yang C itu merupakan sel bakteri. Nah, yang A sama B itu termasuk yang eukariotik, sedangkan yang C itu termasuk yang prokaryotik. Ya, betul sekali. Beri kesempatan kepada Rifa. Oke, baik. Nah, dari yang sudah Rifa jelaskan, apa yang dapat Anda ingat mengenai perbedaan dari sel prokaryotik dan sel eukaryotik? Saya Bu. A dan B itu gambar eukariotik Bu, sedangkan yang C itu prokariot, karena gambar A dan B itu menggambarkan yang A gambar sel hewan dan B gambar sel tumbuhan, sedangkan yang C prokariot mengenai sel bakteri. Nah, dari ciri-cirinya sel prokariot ini dia tidak memiliki struktur atau membran inti atau struktur tubuh yang lengkap, sedangkan A dan B itu sudah memiliki struktur tubuh yang lebih lengkap dan juga kompleks. Nah, dapat dilihat yang A itu gambar sel hewan dan B itu sel tumbuhan. Kalau perbedaan secara garis umum besarnya, kalau B itu dia memiliki dinding sel, sedangkan A itu tidak memiliki dinding sel, sehingga bentuknya lebih fleksibel dan juga tidak keruh. Oke, beri aplaus untuk Zahya. Oke, baik. Seperti yang Anda sudah ketahui bahwasanya pada gambar A ini merupakan contoh dari sel eukariotik dan pada gambar B juga sel eukariotik. Yang dimana pada gambar A ini merupakan sel hewan dan pada gambar B merupakan sel tumbuhan. Dan pada gambar C ini merupakan sel prokaryotik. Ini sel apa? Bakteri. Perbedaan yang sangat spesifik dari gambar ini yaitu kalau di sel prokaryotik ini tidak adanya inti atau yang disebut dengan nukleus. Sedangkan kalau pada sel eukaryotik ini memiliki inti, dan pada sel eukaryotik ini terdapat organel membran yang dimana yang sudah dijelaskan oleh saya tadi terdapat banyak struktur. Sedangkan pada sel prokaryotik tidak. Nah, selanjutnya ibu menampilkan sebuah gambar. Dapat Anda analisis apa maksud dari gambar yang sudah ditampilkan? Saya Bu. Oke, silakan Rifa. Jadi seperti yang dibilang Zahya tadi, Bu, terkait fungsi sel sebagai satuan dasar kehidupan. Karena dari contohnya tubuh kita itu, Bu, penyusun terkecilnya itu merupakan sel. Nah, di mana sel nanti ini akan bergabung sesuai fungsi dan struktur yang sama menghasilkan jaringan. Jaringan akan membentuk organ dan organ akan membentuk sistem organ. Oke, baik. Beri aplaus untuk Rifa. Jadi, seperti yang Anda sudah ketahui bahwasanya sel merupakan unit terkecil, struktural, dan fungsional yang ada di dalam tubuh. Oleh karena itu, jika sel ini diibaratkan sebagai sebuah fondasi di sebuah bangunan, di mana apabila fondasi itu tidak ada,
Ibu ingin Anda semua mempelajari hal-hal yang paling dasar di sebuah kehidupan, sehingga kita dapat bersyukur atas segala nikmat yang sudah diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kita semua. Oke, tujuan yang akan kita capai pada hari ini yaitu, boleh dibacakan Zahya? Boleh Bu, yang pertama peserta didik mampu mengidentifikasi struktur sel hewan dan sel tumbuhan. Yang kedua, peserta didik mampu menjelaskan fungsi organel-organel sel hewan dan sel tumbuhan. Oke, pada materi. Nah, sekarang Ibu ingin Anda semua memperhatikan video yang sudah Ibu tayangkan di depan. Apa itu organel? Organel berarti organ kecil. Adalah bagian dari sel yang memiliki pekerjaan yang unik untuk dilakukan. Mari kita mulai dari inti, yaitu pusat kontrol sel. Inti atau nukleus mengandung DNA atau genetik. DNA memetakan kegiatan yang sel lakukan dan bagaimana hal itu akan dilakukan. Kromatin khusus adalah fungsi DNA yang tersebar dalam membran nuklear. Ketika selesai perkembangan, DNA membentuk menjadi struktur yang dikenal sebagai kromosom. Ini juga mengandung sebuah nukleolus yang merupakan struktur di mana ribosom akan dibuat. Setelah ribosom meninggalkan inti, mereka akan memiliki tugas penting, mensintesis atau membuat protein. Di luar inti, ribosom dan sisa organel melayani sitoplasma yang merupakan cairan seperti jaring. Dari video yang sudah ditampilkan, menurut Ananda, kenapa bentuk dari organel sel itu berbeda-beda? Saya Bu, Oke, Olin, silakan. sebenarnya bentuknya berbeda-beda itu karena bentuknya Bu, misalnya struktur di bagian luar selnya itu kan ada dinding sel sama selaput sel. Kalau berbeda itu karena pada sel tumbuhan dinding selnya itu lebih kaku, jadi tidak mudah berubah bentuk. Sedangkan pada sel tumbuhan itu kan kayak sel terbalik, sedangkan untuk sel tumbuhan itu lebih kaku, jadi tidak mudah berubah bentuk. Sedangkan untuk sel hewan kan hanya selaput saja, tidak memiliki dinding sel. Nah itu jadi akan berubah bentuk. Ya, ada yang bisa menambahkan kenapa dari bentuk sel hewan atau sel tumbuhan ini memiliki bentuk-bentuk yang berbeda? Maksudnya dari yang bagaimana? Saya Bu, Oke, saya karena silakan. seperti yang sudah Olin beritahu bahwasanya sel tumbuhan itu memiliki dinding sel dan juga memiliki membran sel, di mana di dalam membran sel itu terdapat sitoplasma. Sitoplasma inilah yang memiliki cairan-cairan seperti jaring, sehingga bentuk dinding sel pada sel tumbuhan lebih kaku, sedangkan sel hewan dia lebih fleksibel dan juga tidak teratur. Oke, baik. Jadi setiap bentuk dari kalau untuk Olin dan Zahya. Oke, baik. Jadi setiap bentuk organel sel itu pasti berbeda sesuai dengan fungsi masing-masingnya. Oke? Oke Bu, Fungsinya masing-masing. Bentar ya. Oke, baik. Jadi bentuk organel sel itu pastinya berbeda karena organel sel ini akan menyesuaikan dengan Fungsinya masing-masing. Oke, baik. Selanjutnya, Ibu ingin Anda semua memperhatikan gambar yang sudah ditampilkan. Nah, pada gambar A itu menunjukkan apa? Ada yang tahu? Nyamuk kena demam berdarah. Ya, betul sekali. Tapi di sini itu terjadi kerusakan apa? sel. Kita akan mempelajari mengenai organel-organel sel. Nah, organel sel yang pertama yaitu ada dinding sel. Lisa, silakan membaca. Dinding sel memiliki fungsi untuk memberikan dukungan struktural dan perlindungan bagi sel. Dinding sel ini juga berperan dalam Terima kasih untuk Lisa. Dari gambar yang sudah ditampilkan, adakah yang bisa menjelaskan maksud dari gambar ini? Saya Bu, Iya, silakan Diva. jadi seperti yang gambar paling atas itu kan Bu, merupakan penampang dari sebuah sel, di mana itu sel tumbuhan Bu, karena
Zahya, sel wall dan juga plasma membran. Nah, sel wall itu terdiri atas pektin, hemiselula dan juga selulose mikrofibril. Oke, baik. Terima kasih Rifa dan Risa. Beri aplaus untuk Rifa. Selanjutnya Zahya, Ya Bu, silakan baca. selanjutnya membran sel. Membran sel adalah lapisan tipis yang melingkupi sel dan memisahkan isi sel atau sitoplasma dari lingkungan luar. Nah, penyusun membran sel terdiri dari lapisan lipid dan protein yang menyatu di dalamnya. Fungsi utama membran sel adalah menjaga keseimbangan antara lingkungan luar sel dan juga dalam sel, mengatur lintas-lintas zat yang masuk ke dalam dan keluar dari sel. Nah, Zahya boleh tolong ke depan untuk menjelaskan. Baik, lihat di sini teman-teman. Ini ada gambar ion cadangan protein. Di sini ada pori untuk jalan masuk dan keluarnya dari karbohidrat. Nah, di dalam tubuh ini juga ada kolesterol. Di sini ada protein periferal. Lalu di sini ada transmembran glikoprotein. Jadi pada saat pertukaran membran sel ini, membran sel menjaga dari bentuk dari luar dan ke dalam dari sel ini. Oke, beri aplaus untuk Zahya. Zahya silakan duduk. Baik Bu, terima kasih Bu. Oke, selanjutnya Rifa, silakan dibaca. Retikulum endoplasma. Retikulum endoplasma adalah jaringan saluran membran yang terdapat di dalam sitoplasma sel. Terdapat dua jenis retikulum endoplasma, yaitu retikulum endoplasma kasar dan yang memiliki ribosom menempel pada permukaannya, dan retikulum endoplasma halus yang tidak memiliki ribosom. Retikulum endoplasma kasar berperan dalam sintesis dan pengolahan protein, sementara retikulum endoplasma halus berperan dalam sintesis lipid dan detoksifikasi. Oke, selanjutnya Risa. Ribosom adalah organ sel yang berfungsi sebagai tempat sintesis protein. Ribosom terdiri dari dua subunit yang terbuat dari riboprotein, di mana terdiri dari RNA dan protein. Kemudian badan Golgi. Badan Golgi adalah organel yang berperan dalam memproses, mengubah dan menyortir molekul-molekul yang dihasilkan oleh sel. Contohnya seperti protein dan lipid. Struktur badan Golgi ini terdiri dari tumpukan membran yang tipis dan berlapis-lapis. Nah, dari gambar yang dua ini, mana yang ribosom dan mana yang badan Golgi? Badan Golgi yang warna biru yang kiri. Nah, ribosomnya yang kanan Bu, karena kalau yang kiri itu kan dia terlihat bahwa membrannya tipis dan berlapis-lapis. Kan ciri dari badan Golgi tadi itu yaitu membrannya tipis dan berlapis-lapis. Nah, sedangkan yang di kanan itu adalah ribosomnya Bu, atau organel sel yang berfungsi untuk tempat sintesis proteinnya. Baik, terima kasih. Selanjutnya Zahya, Ya Bu, silakan baca. Mitokondria adalah organel yang berperan sebagai pabrik energi. Nah, di pabrik energi di sini yang mampu menghasilkan energi di dalam sel. Mitokondria berfungsi untuk proses respirasi seluler, yaitu penguraian molekul makanan seperti glukosa untuk menghasilkan energi dalam bentuk ATP atau adenosin trifosfat. Nah, terjadilah di mitokondria. Struktur mitokondria memiliki membran dalam dan membran luar, serta mengandung DNA mitokondria yang terpisah dari DNA inti sel. Oke, selanjutnya Risa. Selanjutnya adalah lisosom. Nah, lisosom ini mengandung enzim hidrolitik, yang mana enzim yang berperan dalam pemecahan molekul-molekul besar. Lisosom ini berfungsi sebagai sistem pemrosesan limbah sel. Lisosom dapat memecah zat organik dan tidak organik serta menguraikan bahan yang sudah tidak diperlukan dalam sel. Contohnya organel yang sudah rusak atau kusam. Nah, struktur lisosom ini terdiri atas membran, kemudian yang bagian tengah di dalamnya itu ada enzim hidrolitik, kemudian bagian luarnya ada membran transprotein yang terglikosilasi, dan yang warna hijau itu merupakan lapisan lipid. Baik, selanjutnya Rifa. Vakuola adalah organel yang terdapat pada sel tumbuhan dan beberapa sel hewan. Pada sel tumbuhan, vakuola biasanya besar dan berisi air. Oke, selanjutnya Zahya. Baik Bu, plastida adalah organel khusus yang ditemukan pada sel tumbuhan dan beberapa protista. Plastida memiliki beberapa jenis yang paling dikenal adalah kloroplas, tempat terjadinya fotosintesis.
Oke, selanjutnya Risa terakhir. Selanjutnya adalah sentrosom. Nah, sentrosom ini adalah struktur yang terdiri dari sepasang sentriol dan dia terletak di dekat inti sel pada sel hewan. Sentrosom fungsinya untuk mengatur mikrotubulus selama proses pembelahan sel atau pembelahan sel mitosis. Nah, mikrotubulus ini membentuk spindel atau benang-benang bisa yang membantu membagi kromosom secara merata ke dalam dua sel anak selama mitosis. Sentrosom juga berperan dalam pembentukan silia, glabella yang berbentuk rakut dan berfungsi untuk pergerakan sel atau pergerakan partikel di sekitar sel. Nah, bisa dilihat di dalam sentrosom terdapat dua buah sentriol. Oke, ada yang ingin bertanya? Tidak betul. Jika tidak ada, kita akan melakukan praktikum perbedaan sel hewan dan sel Tumbuhan. bagi dua kelompok, yaitu kelompok 1 dan kelompok 2. Baik, pada hari ini kita akan melaksanakan praktikum mengenai sel hewan dan sel tumbuhan. Tapi sebelum kita melaksanakan praktikum, Ibu ingin Ananda membaca SOP dari laboratorium. Ada yang bisa? Saya Bu. Cindy silakan. Baik, SOP laboratorium yang pertama itu wajib menggunakan jas laboratorium, kemudian tidak membawa makanan dan minuman di dalam laboratorium, membuang sampah pada tempat yang sudah ditentukan, merapikan kembali peralatan laboratorium yang digunakan, kemudian tidak membawa peralatan laboratorium keluar ruangan laboratorium tanpa izin guru dan kepala labor. Setelah itu ada menggunakan sarung tangan latex atau bersihkan peralatan dengan disinfektan sebelum dipakai oleh orang lain. Kemudian menjaga kebersihan laboratorium, berhati-hati dalam menggunakan pisau, cutter, dan lain sebagainya dalam permainan saat praktikum berlangsung. Dan terakhir itu ada tidak menyentuh mulut atau mata pada saat sedang bekerja. Ya, betul sekali. Nah, selanjutnya ada yang bisa membaca alat dan bahan? Oke, silakan Risa. Alatnya itu ada mikroskop, kaca objek, kaca penutup, pipet tetes, pinset, sealer, dan kamera HP. Sedangkan bahannya berupa aquades, daun rhodiocolor, awetan salurin pada manusia. Lanjut dengan prosedur kerja. Nah, untuk pengamatan sel daun rhodiocolor, yang pertama ambillah daun rhodiocolor. Kemudian buatlah saja secara melintang pada permukaan bawah daun setipis mungkin menggunakan silat secara perlahan. Ketiga, ambillah awetan menggunakan pinset, kemudian simpan di atas kaca objek. Ambil aquades menggunakan pipet tetes, lalu teteskan tuh tetes di atas objek pengamatan. Letakkan dengan perlahan kaca penutup di atas objek pengamatan selama tidak ada gelombang udara. Siapkan mikroskop cahaya, kemudian aturlah jarak untuk jadi sumber cahaya. Saat mengamati, gunakanlah pembesaran dengan lensa objektif kecil, kemudian diperbesar untuk besaran selanjutnya. Atur fokus mikroskop menggunakan micrometer dan makrometer. Ambil foto pengamatan dan cara perbesaran lensa objektifnya saat memotret. Dan ke-10, buat keterangan bagian dari sel daun rhodiocolor yang diamati. Lanjut. Nah, untuk pengamatan sel epitel pipi manusia, yang pertama untuk sel epitel pipi manusia menggunakan awetan yang sudah disediakan. Nah, yang kedua, siapkan mikroskop cahaya, kemudian atur cermin untuk mencari sumber cahaya. Saat mengamati, gunakanlah perbesaran dengan lensa objektif kecil, kemudian perbesaran selanjutnya. Atur fokus mikroskop menggunakan mikrometer dan makro, kemudian ambil foto hasil pengamatan dan cara perbesaran lensa objektif saat memotret. Oke, baik. Terima kasih, Risa. Nah, sekarang Ibu akan membagikan KPD. Dan untuk alat dan bahannya sudah Ibu sediakan. Baik, Bu. Karena di sekolah kita kurang menyediakan alat dan bahan, jadi untuk kelompok ini harus melihat dulu sel tumbuhan, sedangkan untuk kelompok ini melihat dulu sel epitel pipi manusia. Nah, sebelum kita melanjutkan praktikum, tolong Anda semuanya menggunakan jas lab. Tidak ada yang tidak menggunakan jas lab ya. Ya, Bu.
Oke, kalau sudah boleh dibuka LKPD-nya dan silakan mengerjakan LKPD
Selanjutnya, Ibu ingin perwakilan kelompok menampilkan hasil diskusi. Mungkin dari kelompok 1, siapa yang mau tampil? Rifa Bu. Oke, sebelum Rifa tampil, tolong hasil praktikum yang sudah Anda lakukan dikumpulkan di WA group kita. Baik Bu. Silakan Rifa tampil. Dari oke. Hasil pengamatan kami, maaf agak mundur karena aktifnya nggak sesuai. Jadi nampak di sini merupakan Sel dari Rodi Scholar yang kita amati, di mana ada sel-sel yang masih dipenuhi oleh pigmen berwarna ungu, yang merupakan pigmen dari Rodi Scholar itu sendiri. Nah, di dalam sel-sel tersebut garis-garis ini merupakan dinding selnya, dan di dalam sel itu terdapat cairan sitoplasma yang itu ada berwarna ungu dan juga ada yang bening. Nah, di antara sel-sel tersebut ada stomata, di mana stomata ini berfungsi untuk di mana mengenai sel epidel pipi yang pada perbesaran 10. Selanjutnya, saya akan menjawab pertanyaan di LKPD. Pertanyaan pertama yaitu carilah informasi dari berbagai sumber literatur. Organel apakah yang secara khusus terdapat pada sel tumbuhan dan hanya terdapat pada sel hewan? Jelaskan fungsi organel tersebut. Nah, kalau pada sel hewan itu dia cuma ada yang cuma ada di sel hewan tapi tidak ada di sel tumbuhan itu. Contohnya ada lisosom, sentrosom, dan juga sentriol. Di mana lisosom itu berfungsi untuk mencerna berbagai jenis senyawa yang terdiri dari karbo hingga protein, sedangkan sentrosom memastikan setiap sel memiliki nukleus, sedangkan sentriol mengatur mikrotubulus sebagai sistem rangka sel. Nah, sedangkan organel yang hanya terdapat pada sel tumbuhan tapi tidak terdapat pada sel hewan, yang pertama ada kloroplas yang berfungsi untuk menghasilkan energi metabolisme, dan juga dinding sel yang memberi bentuk sel tumbuhan dan melindungi bagian dalam sel. Selanjutnya, berikut diberikan deskripsi struktur organel penyusun sel. Tebaklah nama organel yang tepat sesuai dengan deskripsi struktur yang ada. Nomor 1, tumpukan kantong pipi bermembran memiliki polaritas yaitu sisi cis dan trans. Nama organelnya yaitu badan Golgi. Kemudian vesikel besar yang dibatasi membran besar dalam tumbuhan. Nama organelnya itu vakuola. Kemudian kantong bermembran berisi enzim-enzim hidrolitik itu lisosom. Kemudian umumnya dua membran sekeliling stroma cair yang mengandung tilakoid bermembran yang bertumbuh menjadi grana yaitu kloroplas. Oke, terima kasih untuk Rifa. Beri aplaus untuk Rifa. Baiklah, Ibu ingin meminta pendapat dari kelompok selanjutnya. Apa pendapat dari kelompok selanjutnya terhadap kelompok yang tampil? Tadi yang waktu Rifa menampilkan gambar itu, menurut Rifa kenapa ketika kami yang mencari solusinya tidak Rifa, sedangkan Rifa ketika mencari jawaban Ulang lagi. Bukan kami. Bilang aja mikroskop terus ini selnya juga ada sampai bagian tengah pinggir. Oh, kita tebelan. Iya. ulang lagi tanya. Ulang lagi. Menurut kelompok Rifa, kenapa ketika kalian bisa mendapat kesempatan, kenapa sih kalau bisa dicoba-nya tapi tidak tempat kesempatan menyumbang di misalnya aja. Nah, jadi menurut kelompok kami, mengapa kelompok Risa itu tidak bisa melihat stomatanya? Mungkin yang pertama karena sewaktu Risa membuat preparatnya itu terlalu tebal, jadi stomatanya itu tidak terlihat karena
terus untuk kelompok 2 keluar masuknya air di dalam keluar dari sel tersebut. Oke, selanjutnya yang Sel epitel. IPA. Baik, untuk kelompok selanjutnya silakan menampilkan infografis yang sudah Anda buat dan dijelaskan apa perbedaan dari sel hewan dan sel tumbuhan. Dan tolong dikirim di grup. Dan untuk yang maju itu Nah, baik teman-teman sekalian, ini merupakan hasil infografis kelompok kami mengenai perbedaan antara sel tumbuhan dan sel hewan. Di sini terlihat ini adalah perbedaan antara sel tumbuhan dan sel hewan. Bisa dilihat ketika sel tumbuhan dia memiliki dinding selnya yang bersifat kaku. Berbeda halnya dengan sel hewan, dinding selnya bersifat fleksibel. Karena jika sel hewan memiliki dinding sel seperti tumbuhan yang kaku, maka ia mampu bergerak. Nah, di sel tumbuhan ini terdiri atas mitokondria, ada juga vakuola, kemudian ini warna hijau, kemudian ada kompleks Golgi yang merupakan lempengan-lempengan yang berbentuk pipi. Nah, kemudian di dekat kompleks juga ada vesikel. Kemudian di sini ada namanya lisosom. Kemudian di sini ini adalah RE, mana retikulum endoplasma. Nah, di dalam retikulum endoplasma ini akan lengket atau akan melekatnya ribosom. Nah, dilihat bercak biru ini atau seperti pasir-pasir putih ini, pasir-pasir biru ini merupakan ribosom. Nah, yang bagian kuning ini merupakan nukleus dan bagian seperti kapsul ini merupakan mitokondria. Nah, di sini bisa dilihat ini yang merupakan dinding selnya yang berwarna ungu ini yang melingkari. Nah, dinding selnya ini sebenarnya dia bisa di dinding selnya ini dianalogikan dia gambarnya yaitu fleksibel, dia bisa melengkung. Membran selnya ini yang berwarna ungu, yang mana membran selnya ini dia kan tak beraturan. ini aja cairan-cairan atau organ-organ di dalam ini agar tidak keluar. Nah, selanjutnya yaitu adalah sel tumbuhan. Nah, perbedaannya terlihat pada dinding selnya. Kalau sel tumbuhan tadi seperti yang saya bilang yaitu dinding selnya kaku, berbeda halnya dengan sel tumbuhan yang dia bisa berbentuk seperti setengah lingkaran. Nah, kemudian sama seperti dengan sel hewan, sel tumbuhan juga memiliki badan Golgi, kloroplas. Nah, perbedaannya itu adalah terletak pada bagian vakuola. Nah, vakuolanya ini di dinding di sel tumbuhan lebih besar. Kemudian dia memiliki mitokondria, juga memiliki retikulum endoplasma, nukleolus, dan membran sel. Nah, membran selnya ini terletak di bagian sini. Nah, ini adalah bentuk dari membran sel. Nah, kami juga merincikan apa yang membedakan antara sel hewan dan sel tumbuhan. Yang pertama dari bentuk ukurannya. Sel hewan itu memiliki ukuran yang lebih kecil dibandingkan dengan sel tumbuhan. Kemudian di bagian lisosomnya hanya sel hewan yang memiliki lisosom, sedangkan sel tumbuhan itu tidak punya lisosom. Kemudian sel hewan ini tidak memiliki plastida, berbeda halnya dengan sel tumbuhan, dia memiliki plastida. Kemudian sentrosomnya, ini sel hewan memiliki sentrosom, sedangkan sel tumbuhan tidak memiliki. Nah, sel hewan ini dia tidak memiliki dinding sel. Kenapa? Karena dinding sel ini kan bersifat kaku dan membuat sel hewan ini sulit untuk bergerak. Makanya di sel hewan tidak terdapat dinding sel, sedangkan di sel tumbuhan memiliki, karena selain dia bersifat kaku, dinding sel ini berfungsi untuk memberi bentuk tubuh pada sel tumbuhan. Nah, selanjutnya dia juga memiliki sentrosom di bagian sel hewannya, namun di bagian sel tumbuhan tidak memiliki sentrosom. Nah, tadi seperti yang saya bilang bahwa di vakuola di
Sel tumbuhan dia ukurannya lebih besar dibandingkan vakuola di sel hewan. Bahkan dia ukurannya lebih kecil atau bahkan tidak memiliki vakuola. Itu tergantung terhadap sel hewannya tersendiri. Nah, organel selnya itu meliputi ada ribosom. Ribosom ini pengertiannya sebagai tempat sintesis protein. Bisa dilihat ini merupakan ribosom. Nah, ribosom ini merupakan tempat sintesis protein. Selanjutnya yaitu ada lisosom. Nah, lisosom ini tempat dihasilkannya enzim. Bisa dilihat ini bagian kecil warna kuning ini merupakan lisosom untuk menghasilkan enzim. Selanjutnya adalah mitokondria. Mitokondria ini tempat respirasi seluruh atau penghasil energi. Kemudian ada retikulum endoplasma. Nah, retikulum endoplasma ini merupakan saluran tubuh inti sel dan sitoplasma, dan dia juga berfungsi sebagai alat transportasi protein. Nah, jadi retikulum endoplasma yang tadi saya tunjukkan ini juga sebagai alat transportasi dari suatu protein. Selanjutnya ada vakuola yang terdapat pada sel tumbuhan, di mana dia berfungsi sebagai tempat penyimpanan makanan dan sampah sel. Makanya vakuola itu terdapat paling banyak itu pada sel tumbuhan. Selanjutnya ada sentriol. Nah, sentriol ini berperan dalam pembelahan sel, dan yang terakhir yaitu plastida, yaitu organel yang mengandung pigmen klorofil. Nah, jadi plastida ini hanya terdapat pada sel tumbuhan karena sel tumbuhan yang memiliki organ klorofil untuk proses fotosintesis. Oke, terima kasih Lisa. Untuk kelompok selanjutnya ada tanggapan untuk kelompok yang tampil. Saya Bu, Ya, silakan saya. tanggapannya gambarnya sudah menarik Bu, dan juga cukup luas, tapi mungkin dikaitkan lagi bentuk sel tumbuhan itu secara umum, gambarnya karena dapat tahu dan lain sebagainya. Dan juga gambar sel hewan itu kan banyak Bu. Nah, bagian dari sel epitelipid itu berlapis. Nah, mungkin bisa dikaitkan kembali dengan bentuk sel sebenarnya. Oke, baik, terima kasih untuk Lisa. Beri aplaus untuk Lisa. Oke, karena kita sudah melakukan praktikum, diharapkan untuk Ananda bisa melepaskan jasanya. Baik, Bu. Dan tolong kembalikan alat-alat praktikum di depan. Baik, Bu. Ini Bu. Ananda untuk menyimpulkan pembelajaran kita pada hari ini. Saya Bu. Oke, silakan Zahia. Baik, kesimpulan dari pembelajaran kita kali ini mengenai struktur dan organ-organ sel yang terdapat pada suatu tumbuhan dan sel hewan. Yaitu perbedaannya dengan keberadaan dinding sel, plastida, khususnya kloroplast, vakuola, lisosom, dan sentriol. Nah, pada sel hewan itu Bu, dia tidak memiliki dinding sel, sedangkan sel tumbuhan itu memiliki dinding sel. Kemudian pada sel hewan tidak memiliki plastida, sedangkan pada sel tumbuhan memiliki. Contohnya kloroplast untuk melakukan fotosintesis. Selanjutnya pada sel hewan, yaitu memiliki vakuola yang kecil atau ada beberapa sel hewan yang tidak memiliki, sedangkan sel tumbuhan memiliki vakuola yang besar. Selanjutnya sel hewan memiliki lisosom, sedangkan sel tumbuhan tidak memiliki lisosom. Selanjutnya sel hewan memiliki sentriol, sedangkan sel tumbuhan tidak memiliki sentriol. Pada sel hewan bentuk selnya itu fleksibel dan tidak beraturan, sedangkan sel tumbuhan tersebut memiliki bentuk sel yang kaku dan juga beraturan karena adanya dinding sel tadi Bu. Selanjutnya ukuran sel pada sel hewan lebih kecil, sedangkan sel tumbuhan lebih besar. Selanjutnya sel hewan itu tidak memiliki glioksisom, sedangkan sel tumbuhan memiliki glioksisom Bu. Oke, beri aplaus untuk Zahia. Jadi Ananda Ibu, perbedaan dari sel hewan dan sel tumbuhan yang pertama yaitu dari dinding sel, yang dimana dinding sel pada sel hewan itu fleksibel, bisa bergerak, sedangkan untuk sel tumbuhan itu kaku, tidak fleksibel. Dan yang kedua yaitu vakuola, yang dimana sel hewan ini memiliki vakuola yang sangat kecil, sedangkan pada sel tumbuhan memiliki vakuola yang sangat besar. Dan pada sel tumbuhan memiliki klorofil.
Sudah, Bu. Sudah. Oke. Sekarang kita mulai. Zahya, kenapa kamu mulai Zahya? Jaringan Bu. Oke. Sekarang yang memimpinnya yaitu ada Rifa. Ayo untuk anak-anak semuanya lebih semangat lagi. Menuju ada ke bawah. Rifa dan sudah siap? Rifa dan sudah siap? Saya sudah siap. Sudah Bu. Mari kita siap. Beri aplaus untuk Rifa, Risa, dan Zahya. Zahya, kenapa bisa turun? Karena jaringan Bu. Jadi lama. Jadi ada tadi kendala ya, jadi Bu. Semoga untuk pertemuan selanjutnya jaringan kita bisa lebih bagus ya. Dan untuk anak-anak semua yang belum bisa mendapatkan 3 kategori terbaik ataupun 1 kategori terbaik, Ibu minta anak-anak semua untuk selalu giat dalam proses pembelajaran dan semangat terus. Bisa? Baik Bu. Bisa Bu. Oke, karena sesuai dengan janji Ibu akan memberikan reward kepada Zahya sebagai pemenang pretest dan Rifa sebagai pemenang mostest. Diharapkan untuk maju ke depan. Baiklah, sesuai dengan janji Ibu akan memberikan reward kepada Ananda yang sudah berhasil mendapatkan peringkat ke-1 pada pretest dan posttest. Untuk Rifa mendapatkan 15 poin untuk postestnya. Terima kasih Rifa. Dan untuk saya mendapatkan 10 poin untuk pretestnya. Terima kasih Bu. Beri aplaus untuk saya dan Rifa.
bisa ditanyakan langsung di kelas grup. Baik, Bu.